Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Anggul Prasetyo, nomor absen 33 dari kelas 12 IPA 3. Saya Sandy Sandinia Agassi, nomor absen 34 dari kelas 12 IPA 3. Jadi tujuan kita membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Pak Sefi, yaitu ulangan harian. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembelahan meiosis. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang dilakukan untuk fungsi reproduksi. Prosesnya terjadi di bagian sel gonad yang ada pada organ kelamin makhluk hidup yang bereproduksi. Selain itu, meiosis merupakan jenis pembelahan sel yang terjadi dalam dua tahap. Dilakukan oleh organisme eukariotik yang bereproduksi secara seksual dan menghasilkan 4 sel gamet dengan jumlah kromosom separuhnya dari sel semula. Meiosis disebut juga pembelahan reduktif karena terjadi pengurangan jumlah kromosom pada sel anak yang dihasilkan. Jika jumlah kromosom sel induk diploid atau 2N, akan dihasilkan sel anak dengan jumlah kromosom yang haploid atau N. Tujuan dari pembelahan sel meiosis adalah menghasilkan sel gamet. Selain itu, meiosis bertujuan untuk mengurangi jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom sel induk, sehingga menjaga jumlah kromosom individu dari generasi ke generasi berikutnya akan tetap sama. Jika terjadi fertilisasi antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang dihasilkan melalui meiosis, akan dihasilkan zigot 2N yang nantinya tumbuh menjadi individu diploid atau 2N. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pembelahan meiosis. Ciri-ciri yang pertama ada pembelahan berlangsung di sel gonad yang ada pada sel kelamin untuk menghasilkan sel gamet. Yang kedua ada memiliki dua tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Yang ketiga, menghasilkan 4 buah sel anakan yang bersifat haploid. Dan juga terjadi pada hewan bersel banyak untuk membentuk sel kelamin atau gamet. Meiosis berfungsi mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya mempunyai jumlah kromosom yang sama. Dan yang terakhir ada pada tumbuhan terjadi di benang sari dan putik. Pada hewan terjadi di alat kelamin. Oke, di awal tadi kita sudah membahas bahwa pembelahan meiosis dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2. Sebelum kita masuk ke pembelahan meiosis 1, untuk di awal ada fase interfase. Interfase adalah masa sebelum meiosis 1. Pada interfase terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, DNA bereplikasi sehingga terbentuk 2 salinan DNA. Yang kedua, sel kromosom bereplikasi menjadi 2 buah. Lanjut kita masuk ke meiosis 1. Meiosis 1 merupakan tahap pemisahan kromosom homolog atau pembelahan reduksional yang menghasilkan 2 sel haploid dari 1 sel diploid. Meiosis 1 meliputi profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan sitokinesis 1. Nanti kita akan bahas sitokinesis 1 gabung dengan telofase 1. Yang pertama ada profase 1, merupakan fase terpanjang, yaitu 90% dari waktu yang diperlukan dalam meiosis. Profase 1 terbagi menjadi 5 subfase sebagai berikut. Yang pertama ada liptoten. Pada liptoten, benang kromatin yang panjang dan tipis mulai memendek, menebal, dan memadat menjadi kromosom yang berbentuk seperti benang tunggal panjang. Yang kedua ada zigoten. Pada zigoten, kedua sel kromosom kembar bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kromosom homolog yang berasal dari kedua induknya berdekatan dan berpasangan membentuk sinapsis. Kromosom homolog memiliki bentuk, ukuran, dan struktur yang sama kecuali kromosom seks X dan Y. Yang ketiga ada pakiten. Pada pakiten, setiap kromosom terlihat sedang berduplikasi menjadi 2 kromatid dengan sentromer tetap menyatu. Pasangan kromosom homolog yang membentuk sinapsis dan berduplikasi tersebut terlihat sebagai tetrat atau bivalen yang merupakan kompleks 4 kromatid. Yang keempat ada diploten. Pada diploten, pasangan kromosom homolog saling merenggang. Tetapi, pada beberapa bagian dari kromosom homolog terjadi pelekatan atau saling menyulang membentuk kiasma. Pada kiasma terjadi pindah silang atau crossing over yang memungkinkan terbentuknya rekombinan atau kombinasi gen baru. Pindah silang menyebabkan sifat sel anak hasil pembelahan meiosis tidak
identik dengan sel induknya dan merupakan mekanisme terbentuknya keanekaragaman individu. Yang kelima ada diakinesis. Pada diakinesis, nukleus atau anak inti dan membran inti menghilang. Terbentuk benang-benang spindle atau mikrotubula di antara kedua sentrosom yang berada di kedua kutub yang berlawanan. Oke, yang kedua ada fase metafase 1. Fase ketika kromosom berada sejajar di garis ekwator sel dan juga semua gelondong sudah melekat pada kinetokor kromosom. Pada metafase 1 juga, mikrotubula kinetokor dari satu kutub sel melekatkan diri pada setiap sentromer kromosom dan mikrotubula dari kutub yang berlawanan menempel pada sentromer kromosom homolognya. Yang ketiga ada fase anafase 1. Kromosom yang mendekatkan dirinya ke kutub hanya memiliki 2 DNA saja. Pada anafase 1, benang-benang spindle menggerakkan dan menarik kromosom homolog ke arah kutub yang berlawanan sehingga pasangan kromosom homolog tersebut terpisah. Sentromer tidak berpisah, melainkan tetap menyatukan kromatid saudara sehingga masing-masing kromosom homolog tersebut tetap terdiri atas 2 kromatid saudara. Anafase 1 menyebabkan unit kromosom diploid atau 2N terbagi menjadi 2 unit kromosom yang masing-masing bersifat haploid atau N. Dan yang terakhir ada fase telofase 1. Terjadi pembelahan sel sehingga setiap sel yang pada awalnya mempunyai 4 DNA menjadi 2 DNA saja. Pada fase telofase 1 ini juga terjadi fase sitokinesis 1. Kromosom homolog sudah berada di kedua kutub. Setiap kutub sudah memiliki satu set kromosom yang haploid. Sitokinesis terjadi secara simultan atau serentak dengan telofase 1 untuk membentuk sel 2 anak. Pada sel hewan terbentuk alur pembelahan, sedangkan pada sel tumbuhan terbentuk pelat sel. Hasil pembelahan meiosis 1 adalah 2 sel anak yang kromosomnya haploid, yaitu setengah pasang kromosom homolog. Namun, kromosom tersebut terdiri atas sepasang kromatid. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelahan meiosis 2. Meiosis 2 sendiri merupakan tahap pemisahan kromatid saudara dari kromosom haploid. Meiosis 2 meliputi tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada profase 2. Prosesnya dimulai dengan gelondong yang muncul serta kromosom yang mulai bergerak mendekati ekuator. Kromatid saudara masih melekat pada sentromernya. Dan tahap ini terkadang berlangsung sangat cepat dan segera diikuti tahap berikutnya. Yang kedua ada metafase 2. Kedua kromosom posisinya sudah berjajar di ekuator dan benang-benang spindle sudah melekat pada kinetokor. Selanjutnya ada anafase 2. Kromatid saudara yang mempunyai sifat genetik yang sama akan ikut menuju ke sentromer lewat jalur benang spindle. Dalam pembelahan ini terjadi pembelahan ekuasional dengan jumlah yang sama. Jadi berbeda dengan anafase 1 yang jumlah kromosomnya berkurang setengah, dalam anafase 2 jumlah kromosomnya tetap yaitu 2 DNA atau haploid. Dan yang terakhir ada telofase 2 dan sitokinesis 2. Dalam tahap ini sendiri terjadi kromosom telah sampai di kedua kutub yang berlawanan. Terbentuknya nukleus dan membran inti pada kutub sel yang berlawanan. Selanjutnya, setiap inti dipisahkan oleh sekat pembelahan. Dan yang terakhir ada telofase 2 dan sitokinesis 2. Dalam tahap ini sendiri terjadi kromosom telah sampai di kedua kutub yang berlawanan. Terbentuknya nukleus dan membran inti pada kutub sel yang berlawanan. Lalu, setiap inti dipisahkan oleh sekat pembelahan. Pada sel hewan terbentuk alur pembelahan, sedangkan pada sel tumbuhan terbentuk pelat sel. Dan yang terakhir, pada sitokinesis dihasilkan 4 sel anak yang kromosomnya haploid. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait pembelahan meiosis. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.